Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu materi arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang memiliki polaritas yang selalu berubah-ubah. Arus bolak-balik itu dihasilkan oleh generator arus bolak-balik. Umumnya di Indonesia itu menggunakan arus bolak-balik. Terdapat banyak juga negara yang menggunakan arus bolak-balik. Prinsip dasar generator arus bolak-balik yaitu adalah sebuah kumparan yang berputar dan kecepatan sudut omega yang berada dalam medan magnetik. Generator ini menghasilkan gaya gerak listrik induksi dan arus listrik induksi yang berbentuk sinusoidal. Jadi, jika terdapat sebuah kumparan dan kumparan tersebut bergerak di dalam sebuah medan magnet, maka generator tersebut akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi dan arus listrik induksi yang berbentuk sinusoida. Nah, ini adalah bentuk dari gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik dan grafiknya berbentuk sinusoidal. Sinusoidal maksudnya adalah grafiknya atau grafiknya itu berbentuk sinus atau grafik fungsi sinus. Nah, grafik fungsi sinus itu selalu dimulai dari titik nol seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi Vm ini maksudnya adalah tegangan maksimum. Di bawah juga sebenarnya tegangan maksimum, hanya saja nilainya negatif. Ingat bahwa arus bolak-balik ini ada sedikit miripnya dengan gelombang mekanik yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi sama-sama memiliki puncak. Nah, puncak kalau di gelombang kita sebut sebagai amplitudo, kalau di materi ini kita sebut sebagai tegangan maksimum. Jadi puncaknya itu sebenarnya sama-sama ada di atas dengan di bawah, cuma yang bagian bawah ini diberi simbol negatif. Nah, jadi persamaan tegangannya karena dia berfungsi sinusoida, jadi V maksimum sin omega T dengan omega, ingat ya, omega di materi gelombang mekanik itu sama dengan 2pi per periode. Nah, kita lanjut bahwa nilai rata-rata dan nilai efektif dari arus bolak-balik, jadi tegangan dan arus bolak-balik itu memiliki nilai rata-rata sebagai berikut. Jadi arusnya itu sama dengan, arus rata-ratanya sama dengan 2 kali arus maksimum dibagi dengan pi. Untuk tegangan rata-ratanya mirip ya, jadi 2 tegangan maksimum, 2 kali tegangan maksimum dibagi pi. Nah, untuk nilai efektifnya ini lebih mudah karena langsung saja membagi arus maksimum atau tegangan maksimumnya dibagi dengan akar 2. Nah, ini gambar yang tadi. Jadi kalau nilai rata-ratanya kita ambil satu bagian ini saja, karena bagian yang di bawah pasti juga menghasilkan nilai rata-rata yang sama. Jadi kita ambil hanya sampai di sini. Jadi kalau kita menghitung, ini kan kalau satu periode itu sama dengan 2pi ya. Saya hapus dulu. Baru saya mengetik lagi, menulis lagi. Jadi di sini ini kan 2pi. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Ini kan seharusnya di sini 2pi kalau dia telah bergerak sebanyak 1 kali naik turun. Nah, kalau sampai sini berarti hanya pi saja kan. Nah, berarti kalau kita menghitung nilai rata-rata untuk I dan V, berarti kita hanya sampai di pi ini saja. Kalau nilai efektif, kita menghitung sampai sini. Tapi nilai efektif itu dia memiliki fungsi kuadrat, sehingga nanti kelihatannya ada akar sebagai efek dari fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita lanjut di slide berikutnya.
Ini saya kembalikan lasernya. Nah, saya lanjut pada resistor untuk arus bolak-balik. Nah, untuk resistor pada arus bolak-balik ini saya akan bahas pada video berikutnya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Untuk lanjutannya silakan nonton untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.